billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika innaka ma athnaita 'ala nafsik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika innaka ma athnaita 'ala nafsik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna 'ilman wa zid. Allahumma rzuqna 'ilman warzuqna fahma. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sami sehat Bapak Ibu Ustaz? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, semoga Allah masih terus memberikan kepada kita karunia iman, karunia Islam, untuk bisa kita dengannya memperbanyak amal, memperbanyak takwa, memperbanyak takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang sedang Allah amanahkan kepada kita. Jadi ada orang-orang yang berjuang di sawah, ada orang-orang yang berjuang, arti berjuang yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui profesinya tani di sawah. Ada yang dengan di jalanan mengumpulkan sampah, ada lagi yang di kantor-kantor, ada lagi yang di pasar, ada lagi yang di sekolahan, ada lagi yang di negeri, swasta, dan seterusnya. Masing-masing Allah tegakkan dia di sana untuk bisa menjadi khalifah-khalifahnya Allah, menjaga agama-agamanya, mereka-mereka yang amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang Allah tegakkan di sana. Kalau guru-guru nyebutnya u'budullaha mimma aqamakum, sembahlah Allah dimanapun kalian dan sebagai apa Allah tegakkan di sana. Ada yang berjuangnya, beribadahnya ditegakkan sebagai pejabat, ya ibadahnya dia dari kebijakan ngatur sebagai pejabatnya itu. Barangkali mungkin baca Qur'annya, barangkali puasa sunnahnya, atau jaga amalan masjidnya gak bisa sebanyak yang lain. Ada orang yang justru gak bisa banyak dan lama-lama di masjid, tapi giliran penggalangan dana bangun masjid dia justru yang paling banyak. Ada yang lain lagi pas penggalangan enggak keluar sama sekali, tapi
Tapi ketika masjid sudah jadi, dia yang paling rajin, sregep, getol menghidupkan masjidnya. Masing-masing nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan untuk orang itu yang enggak dibukakan kepada yang lain. Dibukakan untuknya satu pintu kebaikan, tapi tidak dibukakan pintu yang lain lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan kita semuanya melalui banyak pintu. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah memulai, belum selesai, tentang hubungan atau kaitan akidah dengan syariah, iman dengan fikih, bahasanya gitu ya. Kemarin nomor 1 kita sebutkan itu bahwasanya apa hubungannya? Yang pertama, bahwa iman itu mengharuskan adanya kesucian, ketoharohan diri maupun fisik, bukan kesucian hati, kesucian badan, tempat, pakaian atau diri. Diri artinya dia tidak sedang berhadas. Buktinya apa? Allah menyuruh kalau di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan sholat, maka wudzulah. Jadi orang yang beriman harus atau lazim dia melakukan sholat, yang juga lazimnya orang sholat mesti sebelumnya didahului dengan berwudu. Yang kedua adalah zakarallahu sholata wa zakata wa qarana bainahuma wa bainal iman bil yaumil akhir. Jadi adanya penyertaan, disertakan antara sholat zakat itu berhubungan dengan hari akhir. Allah berfirman, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Surat An-Naml ayat 3. Mereka yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, mereka itu terhadap hari akhir mereka yakin. Jadi orang yakin kepada hari akhir, ini iman kepada hari akhir ini termasuk yang paling besar orang dalam beriman tuh ya, bahwa hidup ini itu tidak hanya sekarang ini saja, bahwa justru hidup kita yang sesungguhnya itu setelah sekarang ini. Saat nanti ajal datang, berpindah ke alam barzakh, itu pintu masuknya orang justru masuk kepada kehidupan. Masuk nanti ke alam akhirat, disitulah jadi awal kehidupan sesungguhnya dia. Ini yang punya ya hanya orang beriman. Yang tidak beriman nggak punya keyakinan gini. Atau mungkin sekedar Islaman doang, mungkin keyakinannya bahwa murid pisan ya di pol-pol kesusan, di pos-pos kesusan, tidak selak mati. Jadi seolah-olah mati dia di dunia ini adalah akhir dari semuanya. Kalau orang beriman beda, melihat segala sesuatu itu sudut pandangnya adalah ini akhiratnya bagaimana. Ini akhiratnya bagaimana. Seorang sekolah, besarkan di sekolah dari tingkat 1, tingkat selanjutnya sudah selesai di S2, mungkin daftar di S3 juga sudah selesai, sudah kemudian menikah sudah punya anak, belum sampai tua gitu baru usia 45, anak-anak juga masih sedang pada sekolah, itu meninggal dunia karena
Covid mungkin. Itu kalau orang ngelihatnya kacamatanya dunia, bisa jadi salah dinilai. Alah lah, kok ya cik nom dek wis mati gitu. Dah ngesak kene gitu. Urung tutup amale kok sudah harus mati. Padahal dari kacamatanya akhirat bisa jadi dia sudah selesai tugasnya. Tidak harus nunggu 70, 80 tua, renta, nggak berdaya ibadah apa-apa baru meninggal. Bisa jadi emang sudah cukup waktunya segitu gitu. Orang dulu 53, 49, orang-orang salaf soleh dulu ya. Itu meninggal dunia juga bukan karena kecelakaan atau karena sakit parah. Ya sudah, selesai amalnya tutup pulang-pulang. Dan itu kacamatanya akhirat bagus. Kenapa? Karena di saat masih sehat dia bisa melakukan semua amalan taatnya dia itu. Amalnya taatnya dia umpamanya puasa, umpamanya sholat, umpamanya umrah atau haji, masih bisa sempurna. Sholat itu sujudnya ya sujud sempurna, berdirinya ya tegak lama, bisa tahiyatnya itu ya sampai benar-benar sunnah adabnya dipenuhi gitu. Jadi tidak sampai harus nunggu sakit dulu, lumpuh dulu, koma dulu berhari-hari, berwaktu-waktu. Bisa jadi kacamatanya akhirat adalah itu yang terbaik untuk dirinya. Ini beda sekali nanti karena orang beriman sadar dan yakin bahwa di kubur nanti ada pembalasan, bahwa nanti di mahsyar, bahwa nanti di timbangan, bahwa nanti di akhirat. Itu semua yang kita lakukan sekarang menentukan nasibnya kita. Karena orang nggak punya keyakinan, nggak punya spirit ini, nggak ada gairah, nggak ada semangat juga dia untuk menjaga amal soleh atau menjaga syariat. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah mewajibkan puasa yang menuju kepada ketakwaan. Ayatnya semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar takwa. Jadi agar takwa justru suruh apa? Suruh puasa, bahkan wajib puasa. Jadi dalam bertiga ini poinnya adalah Allah mengikat, menyatukan, nggaduke urusan syariah dengan urusan takwa. Syariah itu apa? Puasa. Jadi orang nggak mungkin akan terbentuk takwa kalau syariatnya nggak ditegakkan. Syariatnya dia artinya wanita nutup aurat, ya sholatnya ditegakkan, puasanya ditegakkan, syariat yang kelihatan. Ya gimana kalau jual beli ya jujur, gimana tidak ada khianat, gimana tidak ada kecurangan, gimana kalau bicara apa adanya. Ini berkaitan erat dengan takwanya seseorang. Nomor 4, saya percepat poin ini. Zakarallahu ta'ala sifat al-hamidata allati yatahalla biha al-muslimu wa rabata dzalika bil iman bihi ta'ala wallati yatahaqqaq biha dukhul al-jannah. Masuknya orang ke surga itu justru kaitannya sama perangai-perangai berikut ini. Apa? Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri dari sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan.
tidak disalurkan syahwatnya kecuali yang halal. Kalau dulu ada istilah budak, berarti cakupannya cuma di dua hal, istri yang halal atau kepada budak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang cari-cari jalan selain istri atau budak, maka dia telah berlebihan, telah berdosa. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang dalam menjaga amanah, mereka yang terhadap amanahnya menjaga, dan kepada janjinya mereka tepati atau penuhi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang terhadap salatnya mereka menjaga. Ulaika humul warithun. Mereka adalah para pewaris-pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Mereka di sana selama-lamanya. Mugi-mugi Allah golongan kita semua tidak masuk di antaranya ini. Allahumma amin. Jadi masuknya surga itu dikaitkan sama orang yang menunaikan amalan-amalan tadi itu. Dan amalan-amalan tadi itu bukan amalan-amalan hati, bukan amalan-amalan akidah atau amalan-amalan iman. Itu mereka itu tadi adalah kategori amalan-amalan syariat. Ya, sholat dan jaga kemaluan, ya menegakkan amanah dan seterusnya. Nomor 5. Apa ini semuanya bukti nih, kita sebutkan semua bahwasanya syariah ini berkaitan erat sama akidah. Jangan hanya gembar-gembornya aja, akidahnya kuat, tapi enggak menegakkan syariah. Tapi dia enggak melakukan syariatnya agama Allah ini apa? Ini saya nyebut syariah ini jangan diartikan menegakkan syariat itu artinya menegakkan negara Islam. Enggak. Bahwa Islam ini tidak hanya sekedar ngurusi tegaknya undang-undang kenegaraan, enggak. Islam itu bicara dari urusan istinja di toilet sampai ngurusi negara. Ini habis ini kita akan bicara tentang aspek-aspek cakupan yang dibahas oleh fikih. Dari 7 itu salah satunya adalah ngurusi negara, ngurusi politik dalam ngatur negara, as-siyasah asy-syar'iyyah. Nomor 5 niki Bapak Ibu. Niki sami hafal napa langsung ditulis napa ngenteni rekaman ya. Pak guru langsung pada hafal, ibu guru juga langsung hafal. Nomor 5 adalah Allah memerintahkan untuk baiki interaksi dengan para istri, masing-masing dengan para istrinya, dan mendahului dengan panggilan, lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang para beriman, wahai kalian yang para beriman. Jadi urusannya orang beriman itu adalah mereka yang dalam muamalah kepada istrinya juga adalah muamalah yang baik, bukan muamalah yang zalim. Jadi jangan sampai orang pakaiannya baju Islami, ngaji, hafalnya dalil-dalil, tapi sama keluarganya, sama istrinya di rumah kasar, sama istrinya di rumah zalim, sama istrinya di rumah ringan tangan.
Justru Islam nyuruh supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, supaya memperlakukan mereka dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf niku adalah lawannya mungkar. Jadi tidak sesederhana yang kita maknai ma'rufi apik. Ma'ruf niku lawannya mungkar. Ma'ruf itu artinya adalah yang mata'ala fahun nufus, yang bisa diterima oleh naluri manusia, sing cocok-cocok, sing lembut, sing nyenengke, sing apik dan seterusnya. Tidak kasar, tidak menyakitkan. Jadi yang beriman yang harus muamalah sama istrinya sekalipun di rumah dengan muamalah yang baik. Jangan bilang bojo-bojoku dhewe sing ngragati rabi ndek ben yo aku, manggon nyang omah-omahku dhewe dan seterusnya bilang mau diapakan istrinya kan ya sakarepku, bukan begitu. Jangankan istri yang kita ambil dari mertua kita, tahu-tahu sudah gede, tahu-tahu sudah selesai sekolah, kita nggak keragati, tahu-tahu sudah mungkin punya gelar, kita nggak nyekolahkan. Jangankan istri, diri kita sendiri ini bukan mentang-mentang ini lah yo tangan-tanganku sendiri toh, lah yo mata-mataku sendiri toh, lah yo badan-badanku sendiri. Mau saya buat apa-apa lah terserah saya, bukan begitu. Bahwa kita punya tangan, punya anggota tubuh yang sehat, itu bukan artinya milik kita terus kita bebas ngelakuin untuk apa, bukan. Ada beberapa hal nggak boleh, yang kategorinya zalim kepada diri sendiri nggak boleh. Justru ini kita dikasih sama Allah itu dititipi, gunakan untuk taat, gunakan untuk bantu orang lain, jaga pelihara supaya bisa lama, akhirnya bisa datangkan manfaat untuk orang lain. Karena kita punya badan seperti ini nggak pernah bayar, nggak pernah beli, bahkan kesehatan yang kita miliki tidak pernah kita minta, itu banyak hal yang sudah kita terima. Semoga Allah golongkan kita semua termasuk orang yang bersyukur. Allahumma. Selanjutnya Bapak Ibu adalah nomor 6. Allah memerintahkan wanita yang ditalak untuk menjalani masa iddah selama 3 kali kuruk. 3 kali kuruk niku 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan Allah memerintahkan apa? Supaya para wanita, terusan bapak-bapak sekarang para ibu-ibu tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya dia. Apakah isi atau tidak isi? Apakah berhenti bulanannya atau masih jalan? Dan ini dikaitkan penyebutannya dengan iman lagi-lagi. Allah bilang apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Para wanita yang ditalak suaminya, maka hendaklah dia menjalani masa iddah. Apa itu menjalani masa iddah? Menjalani masa iddah itu pokoknya nunggu, ngenteni, mandek. Menjalaninya justru mandek. Mandek apa? Mandek untuk tidak menikah dulu, berhenti untuk menerima lamaran dari orang lain selama 3 kali kuruk atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, yang menarik, tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya mereka. Dan itu urusan diberitahu atau tidak diberitahu kondisi dia hamil itu kaitannya sama imannya sang wanita itu. Karena kalau
pura-pura, mudah saja nutupi untuk akhirnya cepat-cepat hendang menerima lamaran orang lain lagi, padahal dalam perutnya mungkin ada janinnya. Ini nggak tahu syariat ini, syariat orang ketika meninggal, ketika cerai mati atau cerai ditalak ini berjalan atau enggak. Syariat menunggu ini namanya menjalani masa iddah ini berjalan atau enggak. Ada yang 3 kali suci, 3 kali haid, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun, beda-beda nanti kondisinya. Ada yang sampai melahirkan, sampai melahirkan. Nah, kalau sudah jelas isi 2 bulan, padahal menunggu lahirnya masih sekitar 7 bulan. Ya 7 bulan nunggunya, karena masih harus menunggu melahirkan. Kalau ternyata pas menunggu iddah, menjalani masa iddahnya sudah hamil 8 bulan, ya berarti tinggal nunggu 1 bulan atau lebih kurang sedikit. Nomor 7, Allah memerintahkan untuk menjauhi khamr, judi, dan adu nasib. Setelah Allah memanggil mereka dengan sebutan iman, ini supaya lagi-lagi seperti yang pekan kemarin kita sebutin, bahwa untuk menggerakkan orang bisa meninggalkan yang haram atau melakukan yang wajib, itu diantara cara yang Allah gunakan adalah pendekatan iman, membangkitkan kesadaran hatinya terhadap yang dia lakukan itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Nomor 8 sebelum terakhir, kaitannya sama riba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ini berkaitan erat sekali meninggalkan riba dengan takwanya dia. Orang bisa meninggalkan riba itu besar, menjadi jalan besar menuju terwujudnya takwanya dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan lagi-lagi pendekatannya ittaqullah. Jadi kalau istilahnya dikandang-kandani angel, akhir-akhirnya dinasihatin ittaqullah. Karena kalau pendekatannya aturan-aturan, orang mikir piye ben iso, sing penting orang langgar, sing penting orang haram, diakal-akali. Bisa di syariah namanya hilah. Umpamanya orang punya 500 juta jelas sudah sampai nisab, berjalan 1 tahun itu harusnya zakat keluar, karena haul, masuk 1 haul. 2 hari sebelum genap 1 tahun dia keluarkan 200 juta, keluarkan 200 juta, dikasihkan istrinya, dikasihkan anaknya. Akhirnya dia selamat, terbebas dari wajibnya zakat. Sudah lewat setahun atau dijalurnya, Dek, duitmu tak nggowae ya. Dia minta lagi. Ini kalau secara fikih orang sudah terbebas dari wajibnya zakat. Iya sih, namanya hilah. Nanti dalam ternak kambing juga begitu, ternak sapi juga begitu. Caranya dengan mengurangi yang menjadi sebab nisabnya zakat. Maka kalau sudah seperti ini, nutupi kemungkinan adanya hilah, maka nasihatnya terakhir dikatakan wattaqullah, padalah takwa.
takut sama Allah kalian itu, padahal takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala mendorong orang beramal itu supaya selalu merasa diawasi, muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bahwa CCTV-nya itu super detail, super teliti, menjangkau semua tempat dan semua kejadian, bahwa perasaan dia bahwasanya dia beramal melakukan yang taat maupun meninggalkan yang haram itu jelas ada CCTV-nya, dan nanti semua akan dibuka di ini loh yang kamu lakukan, iya toh. Dan hari itu tidak lagi ada yang bisa nolak atau ngelak lisannya, semua akan datang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah memotivasi, mendorong supaya orang beramal disertai dengan perasaan merasa terus selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV juga merasa bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap yang dia lakukan. Saya melakukan ini saya sadar, saya tahu sekali bahwa ini nanti manfaatnya juga kembali kepada saya. Saya tahu ini jadi yang haram, ini nanti ada hisabnya. Orang kalau menjalani sesuatu dengan kesadaran bahwa ini anggaran, ini barang, itu jani, itu hak saya atau bukan, itu kita tahu. Kalau Allah mengatakan ala nafsi balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, sesungguhnya manusia itu terhadap dirinya sendiri itu tahu, ngerti sekali bahwa saya berhak enggak sebenarnya nerima ini, saya berhak enggak dapat ini, saya berhak enggak, saya boleh enggak ngelakuin ini, saya bener enggak ninggalin ini. Orang ketika sudah ada perasaan seperti itu, dan itu cukup jadi patokan untuk seseorang. Kalau Rasul mengatakan al-birru husnul khuluq, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yatala alaihi nas. Bahwa kebaikan itu jelas, kebaikan itu semua orang tahu, dan dosa itu adalah apa yang mengusik hati kamu itu, bikin gak nyaman, bikin ngerasa bersalah, bikin gak plong, itu cukup jadi dosa. Sebelum ada dalil, sebelum ada yang ngonangi, sebelum ada yang negur, sebelum ada yang ngancem, sebelum ada yang hukum, kita, setiap dari kita itu aslinya adalah tahu. Terakhir sekali tentang pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, demi Allah orang itu gak akan pernah sampai derajat iman sampai mereka dalam beraktivitasnya, mereka dalam memutuskan perselisihan kepada sesamanya itu adalah sumbernya dari Tuhan dan Allah dan Rasulnya, dan sudah tidak ada lagi itu perasaan berat, perasaan kecewa, perasaan iki piye to iki, perasaan Allah gak adil, perasaan prakudu ini sudah gak ada. Orang kalau sudah di titik bahwasanya apa kata Allah, apa kata Rasul, aturan agama ini piye, sami'na wa ata'na. Orang kalau sudah seperti ini nanti akan ketemu sama yang namanya iman. Sudah bukan lagi ukuran beramalnya orang,
itu pada nyaman tidak nyamannya nafsu. Sudah bukan lagi bicara tentang entuk opor entuk gitu, padi opor rugi di dunia ini. Tapi ukurannya adalah Allah dan Rasulnya bilang apa, aturan agamanya seperti apa. Kalau meskipun mendatangkan keuntungan 300 juta, kalau ternyata ini tuh haram loh gitu, sudah haram nggak ditinggalkan, secumil pun nggak akan diambil, setetes pun nggak akan dicicip. Kalau orang sudah seperti ini, maka bisa dikatakan ini baru imannya sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bisa memiliki keimanan sempurna dan menjalankan syariatnya dengan sempurna. Allahumma amin. Ini jamnya kurang 7 menit. Saya kalau masuk nggak nyanda, ini saya hanya ngasih prolog saja tentang bahwasanya cakupan hukum Islam itu mencakup ada 7. Yang pertama urusan hukumnya itu hukum antar sesama, hukum antara dirinya dengan Tuhannya, namanya ahkam ibadah. Artinya ibadah mahdoh, itu ibadah yang murni, hubungan dia dengan Tuhannya saja, sholat, poso, baca Quran. Yang kedua ini muamalah, berarti hubungan seseorang dengan yang lain dalam hal jual beli, sewa menyewa, pegadaian, kemudian kodok dan seterusnya. Yang ketiga namanya adalah tadi politik, asyasah asyariyah atau al-ahkam as-sultaniyah. Ini bicara tentang cara-cara hukum-hukum ngatur negara. Jadi kita dalam beragama, berislam ini bagaimana dibungkus dengan sebuah wilayah teritorial gitu. Nanti ada kebijakan-kebijakan namanya pencatatan buku nikah. Nikah itu kan agama, tapi tidak ada aslinya tentang pencatatan. Tapi di ahkam sultaniyah ini masuk bahwa nikah harus dicatat. Bahkan di Indonesia, laki-laki yang mau nikah lagi harus sidang dulu. Sidang apa? Pernyataan istri pertama mengizinkan untuk suami nikah lagi. Kalau enggak boleh. Itu kalau di syariahnya enggak ada, tapi di ngatur negaranya ada. Ini penting untuk menjaga haknya para wanita. Buat KTP, adanya akte, adanya KK, nggawe SIM, sakniki kartu vaksin. Itu diantara gimana cara ngatur negara satu dengan yang lain, kepentingannya banyak, saling bertemu. Yang kelima adalah bicara tentang ukubat. Ukubat ini hukum kriminal. Mungkin orang sekarang nilainya itu ya, jadi hukum Islam gur ini toh, hukum Islam mencuri potong tangan, penggal, membeli, rajam, dan seterusnya. Saya ngeri-ngeri toh. Padahal itu hanya satu bagian saja. Dan nanti kalau kita belajar tentang fikih ukubat ini atau jinayat ini, itu sulit sekali, penerapannya itu sulit. Atau bahasanya gini, hati-hati sekali, hati-hati sekali. Umpamanya tentang sholat atau dengan zina, itu benar-benar harus terpenuhi syarat yang namanya saksi itu 4, menyaksikan langsung, bukan dari video, bukan dari katanya, bukan hanya sekedar melihat check in hotel atau berdua semobil, bukan hanya melihat dari balik kaca, nggak bisa. Harus benar-benar keempat-empatnya melihat langsung mata. Itu kan sulit, mana ada yang terpenuhi syarat ini gitu, untuk akhirnya bisa dihukumi hukuman tadi itu.
tentang pencurian, tentang perzinaan dan seterusnya. Banyak. Itu kriterianya ketat sekali. Kriterianya ketat sekali. Yang keenam akan berbicara tentang asyar. Asyar ini tentang politik luar negeri. Hubungannya negara ini dengan negara yang lain. Apakah mendukung, tidak mendukung, apakah ngeblok atau netral, apakah perang atau damai, dan seterusnya. Kerjasama atau tidak, dan seterusnya. Yang keenam sudah, yang ketujuh adalah bicara tentang al-akhlaq wal adab, juga makarimnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dahulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita semua amal soleh dari ilmu yang sudah kita lakukan. Allahumma amin. Katanya dalam hadis, man amila bima alima allamallahu ilman bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui, Allah akan ajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah berjanji akan mengajarkan ilmu yang dia tidak ketahui. Bisa jadi enggak sinau, tapi Allah ajarkan tahu-tahu paham. Jadi di antara orang cara dapat ilmu itu adalah mengamalkan ilmu, nanti dapat tambahan ilmu. Jadi ada bapak-bapak ibu-ibu, ilmu itu yang bisa didapat dengan tidak menuntut ilmu. Jadi tidak harus menuntut ilmu baru dapat ilmu. Ada ilmu-ilmu yang didapat bukan dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara apa? Justru dengan cara mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Dalilnya adalah hadis yang barusan kita sebutkan. Semoga Allah beri kebaikan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan kalau ada yang mau kita buka. Mari wonten. Wonten Pak, oke Pak, Bapak. Saya nggak dengar hadisnya Pak. Sabda Rasulnya diulangi Pak. Pertanyaannya yang apa Pak? Pertanyaannya apa dari hadis itu? Yang ditanyakan apanya dari hadis itu? Oke, mana yang didahulukan? Rasulullah katakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Jadi beramalah kalian dalam urusan dunia itu seolah-olah kalian hidup selama-lamanya. Tapi kalau dalam urusan akhirat, beramalah kalian dalam urusan akhirat seolah-olah besok kamu meninggal dunia. Ini bicara tentang keseimbangan beramal, keseimbangan seorang beramal.
Jadi meskipun besok itu kiamat atau usia dia itu sudah tua sekali, tapi masih nandur kurma. Mana ada kakek-kakek tua nandur kurma? Dibilangin, lah kenapa tidak nandur kurma? Emang kamu nanti mundur? Kamu kan udah tua. Jawabannya, loh, bukankah kita hari ini makan kurma, manen kurma, itu adalah hasil dari tandurannya para pendahulu dulu? Iya, ya sudah. Kita kalau nandur untuk urusan dunia ya, nandur untuk urusan dunia, memakmurkan bumi ini, bangun gedung, kita juga nggak yakin kok kalau kita akan pakai sampai saroboh ini, enggak. Karena kita memang ini bagian dari memakmurkan dunia, khidmat kepada manusia. Urusan dunia harus begitu, bikin konsep, bikin sistem, bikin program yang jangkanya panjang. Bahkan kalau bisa saya sudah wafat, ini sistem, ini konsep, ini bangunan masih terus jalan. Karena dunia ini masih lama kiamatnya, insya Allah. Artinya lama itu masih lebih panjang dari usia kita. Kalau dibandingkan dengan awal mula penciptaannya ya sebentar. Artinya sebentar itu Rasul aja udah bilang, bu'ithu ana wasa'akatain. Saya diutus dari Nabi, saya dengan hari kiamat itu kayak gini doang, kayak jari. Artinya apa? Dekat saat dijauh-jauh gini, sepiro toh gitu. Artinya apa? Ya dekat. Itu bahasa dekat itu dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu kan artinya bukan loh jalannya cedak, nanti anak kiamat. Boten ya. Sewu petang atas itu cedak dibandingkan dengan dari usia awal penciptaan bumi, dekat. Tapi jadi saya menyebut bahasa masih lama atau sebentar itu masih lama dibandingkan dengan usia kita yang mungkin tinggal 10 tahun, 20 tahun lagi. Buktinya masih lama apa? Agama masih hidup. Buktinya masih lama apa? Quran masih bersandung di mana-mana. Karena Rasul mengatakan tidaklah datang hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya orang. Jadi dunia kabeh rusak. Sampai dikatakan nggak ada lagi zikir. Orang-orang itu ngomongnya pada dulu nenek moyang kami itu pada nyebut Allah, Allah. Jadi Allah itu tinggal sebutan istilah-istilah sejarah doang. Saking asingnya agama. Saking asingnya agama. Jadi untuk jawaban dari apa yang telah kita tanyakan, ini bicara tentang keseimbangan. Jadi mana yang lebih didahulukan? Ya, kalau konteksnya adalah urusan agama, beramal seolah-olah besok mati. Bahkan kalau sholat, seolah-olah itu sholat terakhir kamu. Shollu sholata muwaddi'in. Sholatlah seperti halnya orang sholat yang memang pamitan salat mati. Sudah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak nunda-nunda. Kenapa? Ini urusan akhirat. Siapa yang jamin saya masih hidup sampai jam 2 kalau saya gak sholat dunia sekarang? Jadi jawabannya tinggal urusan dunia atau akhirat. Urusan dunia itu orang beriman, Pak. Kalau orang melakukan dunia untuk selama-lamanya bukan berarti gak beriman. Orang beriman justru mereka yang bisa mengamalkan dari dua pendekatan ini. Urusan dunia seolah-olah dia hidup selamanya, urusan akhirat seolah-olah dia nanti meninggal dunia besok hari. Atau gimana? Menurut